Acara pertunjukan musik dangdut di Desa Tengkurak, Serang tiba-tiba berhenti saat seorang pria mengamuk. Pelaku diduga mabuk sehingga nekat menggunakan senjata tajam. 3 orang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan. Pria ini ternyata seorang mahasiswa. Pelaku ditangkap polisi sementara para korban dirawat di rumah sakit karena terluka akibat penganiayaan. Pelaku mengakui perbuatan yang dilakukan saat diperiksa polisi, namun dalam kondisi mabuk. Adapun kenapa pelaku ini melakukan penganiayaan, karena melihat temannya pelaku tersebut terjadi keributan, kemudian karena pelaku ini mabuk akibat minuman beralkohol sehingga dia membabi buta yang ada di sekitar TKP. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Jangan ada mukul ya. Udah jangan ada mukul, diam. Udah diam. Diam. Dua pemuda ini digiring petugas dari rumahnya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara ke Polsek Penjaringan. Keduanya diringkus atas laporan warga yang menjadi korban pencurian ponsel di kawasan Jalan Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain mencuri, kedua pelaku yang dikenal sebagai Bang Jago ini juga kerap membuat onar. Modus pelaku berpura-pura meminjam ponsel korban dengan alasan untuk top up pulsa. Namun setelah ponsel berpindah tangan, kedua pelaku langsung kabur. Pinjam handphone, alasan ingin top up QRIS, Pak. Buka QRIS-nya, ketika handphonenya lagi dibuka, udah nyebrang ke pelaku, dibawa kabur. Ya mereka geram lah, emang mereka merasa beberapa kali lah mereka suka usil. Setelah memeriksa keduanya, polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya. Inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Warga di Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan hilangnya 2 anak yang hilang pada 1 hari. Ternyata korban tidak hilang, bahkan 1 anak dititipkan karena ada masalah keluarga. Kami mohon maaf atas kejadian yang sudah terjadi yang merasakan pihak sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Bahwa kasus hilangnya adalah bukanlah kasus penculikan, melainkan masalah internal keluarga kami. Bahwa adalah sangat merindukan papahnya agar papahnya segera pulang untuk menemui Adila. Ibu korban meminta maaf pada semua warga Depok. Kasus hilangnya anak di Cinere dan Krukut, Limo, Depok ternyata hanyalah tipu-tipu yang melibatkan orang tua korban. Kedua anak hilang secara terpisah. Anak yang di Limo hilang saat di rumahnya, sementara anak yang di Cinere hilang setelah anak pulang sekolah. 1 korban naik angkot ke Blok M saat ibunya mencuci pakaian, sementara 1 korban lainnya ternyata dititipkan ibunya di Kranji, Ciputat. Kedua korban memiliki masalah keluarga. Kamu pura-pura hilang aja, mungkin nanti orang tuanya, bapaknya bisa mengetahui dan datang gitu. Jadi itu hanya rekayasa saja. Sebaiknya jika bermasalah dengan keluarga, diselesaikan dengan baik tanpa merekayasa, apalagi sampai menghebohkan warga. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, modus menjadi asisten rumah tangga. Seorang pemuda mencuri sepeda motor majikannya. Pelaku sudah 3 kali ditangkap dengan kasus yang sama.
Buron 2 bulan, polisi menangkap Tri Mulyana di tempat persembunyiannya di Marga Asih, Bandung, Jawa Barat. Asisten rumah tangga ini ditangkap tanpa perlawanan. Pelaku ditangkap setelah mencuri sepeda motor majikannya di kawasan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Pelaku nekat mencuri sepeda motor dan ponsel karena kesal dituduh ingin mencelakai orang tua majikannya. Kekesalan disalurkan pelaku yang sehari-harinya bertugas menjaga orang tua majikannya. Akhirnya, ia membawa kabur sepeda motor dan telepon milik korban. Pelaku melamar kerja, kemudian esok harinya pelaku kabur dengan membawa 1 unit sepeda motor, handphone beserta barang majikannya. Ini merupakan kali ketiga unit 4 Subditresmo Polda Metro Jaya berhasil mengamankan pelaku dengan modus ART. Perburuan Tri Mulyana berdasarkan rekaman kamera CCTV di rumah korban. Aksi pelaku yang mencuri sepeda motor majikannya ini berlangsung Februari 2025. Kini Tri Mulyana kembali dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Saengbati, Ainus melaporkan. Komplotan penipuan modus investasi ponsel impor digulung polisi di Bogor, Jawa Barat. Guna mengelabuhi korbannya, pelaku pura-pura sebagai WNA asal Brunei Darussalam. Komplotan pelaku penipuan yang berpura-pura sebagai warga negara asing asal Brunei Darussalam melakukan aksi penipuan di sebuah gerai ATM di Bogor. Pelaku sempat membujuk korban berinvestasi jual ponsel impor senilai 500 juta rupiah dan syarat modal saldo ratusan juta rupiah. Saat korban terkecoh, pelaku menukar kartu ATM korban dengan yang palsu lalu menguras saldonya. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus para pelaku di wilayah Cianjur yang merupakan residivis kasus serupa. Tersangka ini menukarkan ATM yang milik korban dengan ATM yang sudah disiapkan oleh tersangka dan akan dijanjikan oleh tersangka ini kalau misalkan sudah masuk tolong dikembalikan. Terlibat pelaku, polisi baru menangkap 3 orang, 1 lainnya buron. Kawanan penipu ini pun dijerat pasal 378 KUHP, ancaman hukuman 4 tahun pidana penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anies melaporkan. 2 begal motor ditembak polisi di Indramayu, Jawa Barat. Selengkapnya, tetaplah bersama kami di Jurnal Lintas Ainus Pagi. Pemirsa, pelaku pencuri spion mobil di tengah jalan saat macet di kawasan Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara dibekuk polisi. Pelaku diketahui sering beraksi di kawasan itu dan mengincar spion-spion mobil mewah yang melintas. Aksi seorang pria mencuri spion dari mobil mewah yang tengah melintas terekam kamera amatir di Jembatan 3 Penjaringan, Jakarta Utara. Aksi yang terjadi pada 21 Februari lalu ini pun viral. Berbekal rekaman video dan laporan korban, polisi mengamankan pelaku dari kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan, DS 37 tahun sering melancarkan aksi serupa di kawasan Jembatan 3 dengan mengincar mobil-mobil mewah yang melintas untuk mencuri spion. Usai beraksi, pelaku menjual spion seharga ratusan ribu rupiah, padahal harga spion yang ia curi senilai jutaan rupiah. Pelakunya pemain tunggal, sendiri aja dia berpindah-pindah, tapi di sekitar Penjaringan sekitar 4 kali. Sekitar 4 kali. Bisa melakukan 4 kali, Bang. Pokoknya dia mengincar mobil yang berhenti di lampu merah dan yang diincar adalah spion-spion yang mobil mewah gunakan. Pelaku mengaku hasil uang curian digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. DS masih menjalani pemeriksaan dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan. Motor sport milik staf ahli DPR RI raib digasak maling di rumah kos Jalan Lontar Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. 2 orang pelaku memanfaatkan cuaca hujan dalam beraksi. Rekaman video CCTV memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor sport di rumah kos Jalan Lontar Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Motor yang terparkir ini merupakan milik seorang staf ahli DPR RI, Hari Giovanni.
Aksi kriminal berawal usai salah seorang penghuni kos keluar rumah mengendarai sepeda listrik. Sesaat kemudian muncul 2 orang mengendarai sepeda motor berhenti di depan pagar rumah kos. Dengan mengenakan jas hujan, salah satu pelaku mengeksekusi sepeda motor sport incarannya, sementara satu pelaku lain memantau situasi. Meski memakan waktu yang cukup lama, sepeda motor korban akhirnya digondol pelaku. Waktu itu saya sempat mau ke kantor, posisinya bangun pagi, terus dikasih tahu sama penjaga kosnya. Tanya, bang, ini turun ke bawah, motor lu nggak ada. Terus pas turun, nyampe ke bawah emang nggak ada. Aksi kedua pelaku pencurian sepeda motor sport milik korban ini pun telah dilaporkan ke Polsek Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap keberadaan para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus menutup jurnal lintas iNews pagi hari ini. Dan saya, Aulina Iyasya, beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.